Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di training hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya minta pendapatnya. Peran HR sendiri di perusahaan itu sebenarnya seperti apa? Kita mau bahas. Tidak ada ya jawaban yang salah dan benar ya Bapak Ibu. Ini bagaimana persepsi dan mungkin apa yang Bapak Ibu lakukan di tempat kerja masing-masing gitu ya. Ya, Ibu Fatika Ratna, personalia, rekrutmen, hubungan industrial, payroll. Oke Bu. Ibu Sri Wulandari memenuhi kebutuhan karyawan sesuai standar, rekrutmen, memberi solusi terkait kepersonalian, personalia, advice terkait aturan perusahaan. Oke, Ibu Sri, terima kasih. Kalau tadi urusannya masih administrasi dan pengembangan orang, gitu. Makanya sering mulai ada istilah human resource development, gitu ya. Ada pengembangan orang. Rekrutmen juga mulai dari rekrutmen dan seterusnya. Nah, kalau sekarang masuk ke dalam keterlibatan yang sifatnya strategik, gitu ya. Manajemen itu istilahnya ada planning, organizing, actuating, controlling. Jadi ada mulai dari perencanaan. Nah, yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, inilah yang kedua. Jadi selain ada perencanaan juga pengorganisasian. Nah, ini yang disebut kita perlu mengorganisir orang-orang tersebut dalam mengelola. Jadi ada 4 kelompok peran dari HR ini. Yang pertama sebagai administratif yang expert. Berikutnya adalah strategic partner tadi. Strategic partner bahwa HR itu berperan strategik. Bagaimana mengatur orang sesuai dengan strategi perusahaan. Itu sudah ada pertanyaan. Perbedaan HRD, Human Capital, Human Resource Management. HRD kalau disebut D-nya apa nih Pak ya? Ada nyebut Human Resource Department, tapi kalau HRD-nya D Development, kemudian Human Capital dan Human Resource Management. Nah, ini lebih pada tekanannya Pak Muhammad Albani ya. Berikutnya, ini tadi HRIS ya. Apa saja sih di sini? Banyak. Sekarang ini yang paling terkenal gitu ya, yang paling sering ditawarkan adalah payroll. Nah, padahal lebih dari itu bisa dikembangkan ya. Cuman mengembangkannya itu juga melihat situasi kedewasaan organisasi. Apakah mereka betul-betul sudah siap dengan menggunakan HRIS seutuhnya gitu ya. Kalau change agent ini meliputi ke arah tadi budaya ya. Bagaimana HR membangun budaya di perusahaan? Satukan langkah ya, mempersatukan persepsi dan akhirnya mewujudkan dalam perilaku dan langkah. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali dengan saya, salah satu dari duo di Disenat HR. Baik, yang pertama materi administrasi data karyawan. Saya akan buat semacam urutan. Jadi ada sistemnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana ada semacam proses yang saya sambil sebutkan di dalamnya gitu. Nah, yang pertama manpower planning. Manpower planning ini dibuat setiap akhir tahun. Ya, setiap akhir tahun untuk kemudian dilakukan, diterapkan, direalisasikan di tahun jalan ya, di tahun depannya. Misalnya 2000 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada namanya form manpower planning. Ada nama tabel form manpower planning. Itu salah satu administratifnya dari aktivitas tersebut. Ya. Kemudian pada pelaksanaannya nanti ada yang namanya manpower request. Itu manpower request, permintaan karyawan. Ya. Baik, terima kasih Pak Andreas. Saya mulai saja. Jadi saya akan bahas tentang pengupahan. Dasar-dasarnya saja ya Bapak Ibu. Ya. Upah itu adalah hak pekerja gitu ya. Sebagai imbalan karena sudah bekerja. Dasarnya adalah perjanjian kerja dan kesepakatan ya. Dan tidak boleh melanggar undang-undang atau peraturan. Nah, pada dasarnya upah harus berbentuk uang. Ya, jadi ini prinsip-prinsip dasar aja yang Bapak Ibu ketahui bahwa upah itu sebagai imbalan ya, memberikan upah dasarnya adalah perjanjian kerja, ya, kesepakatan yang ada dalam perjanjian kerja dan
peraturan atau undang-undang. Tunjangan ada dua jenis, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Ketentuan upah itu berdasarkan satuan waktu, ya, bisa satuan waktu harian, mingguan, bulanan, kemudian atau satuan hasil. Jadi berapa hasil yang didapat itu biasanya kalau semacam borongan gitu ya, kerjaan berapa pieces, berapa unit, seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Jika ada yang kurang mohon maaf, yang bermanfaat. Sampai dengan ditunggu di live atau training online selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih.